tidak hanya jasmani tapi rohani, sehat sosial, sehat jiwa, ya kan? Nah, sehat ekonominya juga. Oke, ini adalah RPS HHN, Home Health Nursing. Ini adalah mata kuliah tambahan ya, mulok, karena mendukung visi keilmuan, yaitu menjadi program studi nurse yang unggul dan berdaya saing global dalam keperawatan lansia dengan menerapkan iptek keperawatan pada tahun 2039. Makanya nanti di dalam RPS ini kita home care atau HHN-nya fokus ke masalah kesehatan lansia ya. Ini dengan kodenya merupakan bagian dari rumpun mata kuliah keperawatan komunitas, tapi timnya tidak semua orang komunitas ya. Dan bobotnya 3 SKS, 2 T, 1 P. Jadi banyak teori yang akan kalian dapatkan ya. Metodenya nanti banyak SCL ya. Kemudian waktunya penempatannya di semester 8. Penanggung jawab mata kuliahnya adalah Ibu ya. Dengan deskripsi mata kuliah ini adalah merupakan KPT Kurikulum Pendidikan Tinggi yang disusun oleh tim pengembang jurusan keperawatan ya tahun 2020. Mata kuliah ini menguraikan tentang penerapan praktek home health nursing bagi perawat, lingkup kegiatannya yang bisa dilakukan oleh perawat, dan jenis-jenis pelayanannya yang bisa dipelajari untuk dipraktikkan pada klien. Diharapkan mahasiswa akan memiliki wawasan, sikap, dan perilaku yang mampu mengimplementasikan teori, konsep, prinsip HHN dalam keperawatan. Menggunakan berbagai pemahaman konsep dan teori serta aplikasi prosedur HHN dalam merawat klien di masyarakat pada berbagai jenis kasus pasien dalam berbagai tingkat usia pasien, tapi di sini fokusnya ke lansia ya. Home health nursing difokuskan pada pengalaman lansia dalam melakukan askep keluarga di rumah. Intinya adalah ini, melakukan home care di rumah. Metode yang digunakan melalui pengalaman belajar teori dan praktik di lab. HHN ini capaian pembelajaran programnya sesuai yang ada di kurikulum adalah seperti ini. Diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan konsep dan teori serta aspek legal etik, peka budaya ya. Kemudian bagaimana sejarah perkembangannya, kemudian melaksanakan peran dan fungsi perawat dalam penerapan HHN. Pastinya ini ya, tujuannya ini, mengaplikasikan beberapa kasus yang terjadi pada lansia. CPMK-nya ada 7 dengan penjabaran sub CPMK masing-masing dibagi, bisa dicek ya di sini ya, CPMK 1 ada 7 sub CPMK. Ya, dari mulai apa itu pengertian HHN, sama nggak sih dengan home care, nanti akan dijelaskan di sini nih ya. Kemudian ini menjadi salah satu alternatif dalam pelayanan kesehatan. Manfaatnya apa sih, tujuannya, prinsipnya, alur pelayanannya seperti apa. Kemudian pemberi layanannya, bentuknya, kendala keuntungannya seperti apa. Untuk CPMK 2 ada 2 sub CPMK, sejarah perkembangan HAN di dunia. Kita bagi menjadi 4 benua ya, Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Nah, nanti ini bentuknya kita lihat nanti penjabarannya di bawah ya. Sejarah perkembangan home care di Indonesia. Kemudian sub CPMK 3 ada 6 ya yang mendukung CPMK 3 terkait dengan kolaborasi, karena
Ternyata home care itu butuh kolaborasi juga, kerjasama ya pastinya. Nah, ini akan dibahas di CPMK 3 ya. CPMK 4 tentang hak dan kewajiban perawat, gimana tanggung jawab, di sini ada peran fungsi perawat ya, registrasinya bagaimana, inform consent-nya yang harus disiapkan, seperti apa, ini ada dibahas di sub CPMK 4. 4 sub CPMK maksudnya ya. CPMK 5 ada 5 sub CPMK. Bagaimana manajemennya, pengelolaannya, pengorganisasiannya ya, home care HHN. Kemudian pembiayaannya seperti apa. Kemudian sub CPMK 6 ada 4. Nah, ini bagaimana nanti kalian diharapkan mampu menganalisis praktik HHN atau home care di salah satu negara yang ada di benua Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Kita akan belajar dari luar ya, pelaksanaan HHN di luar negeri. Kemudian CPMK 7 ada 3 sub CPMK. Bagaimana HHN itu adalah merupakan bagian ya solusi yang tepat untuk lansia dalam melakukan perawatan di rumah. Kemudian apa saja permasalahan dan kebutuhan lansia yang membutuhkan manajemen HN, pengelolaan ya. Kemudian mampu menerapkan program pada kasus kesehatan lansia. Ini bahan kajiannya. Jadi karena sudah ada bahan kajian materinya ya, silahkan kalian mulai nih cari-cari ya, searching, googling ya, tanya ke AI boleh, tapi harus jelas nanti citasinya ya, sumbernya. Yang dari AI itu benar nggak? Ya, pas kita cari search lagi harus benar. Oke, ini bahannya, bahan kajian maksudnya ya. Strateginya ini dia. Perkuliahan sama seperti kalian udah tingkat akhir ya. Tingkat akhir di sarjana terapan maksudnya ya. Masih ada yang harus kalian lalui profesi. Mudah-mudahan semua lanjut ya, tidak ada halangan. Ini pertemuannya sama untuk teori itu 16 kali pertemuan ya dengan ujian UTS dan UAS. Oke. Karena 2 SKS berarti 2 kali 50 menit ya, ditambah dengan ada kegiatan terstruktur dan mandirinya. Pembelajaran hybrid ya. Kalau ada jadwal moving class, silakan yang luring maksudnya ya. Silakan koordinasi apakah untuk penggabungan 3 kelas di ruang mana gitu ya. Yang available ya. Acara komunitas persiapan besok. Iya benar. Kemudian metodenya SCL, kontekstual, kooperatif, discovery ya. Kemudian diskusi pasti kalau ada penugasan presentasi, daftar hadir sama ya. Dikoordinir oleh si Pen. Silakan koordinasi dengan dosen apabila ada penugasan dikirimkan melalui email atau WA, bisa melalui link G Drive ya. Untuk praktikum ini 45 jam selama 5 hari di kampus ya. Jam 8 sampai jam 17, 9 jam per hari.
Mahasiswa akan dibagi ke dalam 6 kelompok karena ada 6 dosen yang akan tergabung di dalam mata kuliah HN ini ya. Jadi mohon nanti si Pen mengirimkan nama-nama kelompoknya ya ke Ibu ya. 4A, 4B, 4 RKI ya. Terdiri dari 7 sampai 8 mahasiswa. Oke, kirim dalam bentuk Word ya, jangan PDF ya. Baik, Kirim Ibu. namanya yang lengkap dan NIM-nya. Dibagi 6 kelompok. Kemudian praktika dilaksanakan di laboratorium, ya tentunya akan dilakukan latihan mandiri dan di bawah monitoring dosen masing-masing pembimbing ya. Daftar hadir praktikum sama dengan semester-semester yang lalu ya. Kemudian kalau ternyata ada waktu apa hari libur ya, berarti jam praktikumnya atau nanti ada perkuliahannya juga cari waktu, gitu ya. Dimundurkan berarti kalau ada apa pas bertepatan dengan hari libur jam praktikumnya ya. Kemudian ini nanti akan biasa praktikum, nanti modulnya tersendiri ya. Ini hanya penjelasan singkat saja. Kalian akan membuat video intervensi tentang perawatan di rumah. Kasusnya ini dia. Jadi langsung saja nanti 6 kelompok ini dibagi seperti ini ya. Kelompok 1 itu dengan kasus lansia dengan stroke. Oke. Kelompok 2 dengan kasus kanker CA ya. Ini yang butuh home care perawatan di rumah. Nah, kalian searching dulu nanti CA-nya mau CA apa yang banyak ditemukan. Kemudian dengan penyakit jantung PPOK, kemudian dengan demensia ya kelompok 4, kemudian kelompok 5 dengan DM perawatan luka dan lansia dengan kasus gangguan jiwa. Kelompok 6. Oke. Jadi nanti langsung dibagi kelompoknya ya si Pen seperti ini. Untuk persyaratan penilaian sama ya dengan yang lalu-lalu, perkuliahan 80% hadir ya. Kalau praktikum wajib 100% hadir. Dan ini pembagian bobotnya ya. Ada UTS, UAS, praktikum, nilai sikap, laporan makalah. Nah, ini dia yang penting nih. NBL-nya adalah nilai batas lulusnya 80 ya atau 3,7. Jadi ini untuk kemarin pertemuan dengan PA dijelaskan ya, mendukung IKU, direktur, kajur, arahan kajur ya, IPK itu dari Kemenkes juga ya, minimal 3,51 nanti kalian setelah lulus sarjana terapan. Jadi NBL-nya Ibu buat 80. Ya, jadi 80 itu 3,7 ya, sesuai dengan peraturan akademik. Nanti dicek. Semoga nilai HN ini bisa mendongkrak IPK kalian ya, yang belum mencapai 3,51. Berikut tata tertibnya sama ya dengan semester-semester lalu. Mohon yang perempuan pakai ciputnya ya, yang rapi. Apalagi pada saat praktikum pakai jas lab ya. Tugas laporan tepat waktu. Jadi mohon
aktif si pennya ya, menanyakan ada remedial nggak Bu kalau nilainya belum lengkap atau masih kurang gitu ya. Ini akan kita apa? Fasilitasi mahasiswa yang kurang nilai-nilainya, jadi siap-siap untuk diberikan ujian lagi, kuis lagi gitu ya, tugas. Oke, ini jadwal pembelajarannya hari ini ya. Ibu sudah pernah bilang ya bahwa nanti minta waktu setelah Ibu sekarang ini ya penjelasan Bu Nadia akan menjelaskan terkait dengan skripsi ya. Jadi mohon tidak keluar dulu dari Zoom. Nanti Ibu kirimkan berita acara ya yang harus ditandatangani oleh perwakilan SIPEN. Oke? Ya, SIPEN 4A, 4B, 4 RKI nanti mohon ditandatangani berita acara kontrak pembelajaran ini, ditulis jumlah mahasiswanya berapa ya, yang tidak hadir tulis siapa namanya gitu ya. Nah, di pertemuan pertama ini sudah ada penugasan dari Ibu, walaupun ini nyambung nanti dengan apa CPMK di bawahnya ya. Tapi di awal ini karena kita masih punya waktu, ini tugas kelompok analisis terkait evidence base. Artikel jurnal terkait dengan praktik HHN ya. Kalian cari salah satu artikel bagaimana penerapan praktik HHN atau home care, kemudian analisis secara singkat aja, resume ya. Ini tugas per kelompok hari ini. Nanti kirim masukkan ke dalam link di G Drive artikelnya dan hasil analisisnya ya dengan nama-nama kelompoknya. Nggak usah dibikin makalah, satu lembar aja. Oke, untuk pertemuan kedua nanti siang dengan Bu Yeti ya. Di sini sih Ibu minta tagihannya adalah mengumpulkan resume ya. Nanti ini masuk ke dalam soal UTS materi Bu Yeti. Kemudian lanjut Bu Yeti itu besok pagi ya, masih nyambung nih. Soalnya banyak materinya. Jadi mohon nanti si Pen koordinasi dengan Bu Yeti karena tim komunitas besok itu bentrok karena ada kegiatan pembukaan profesi keperawatan komunitas dan keluarga di Kecamatan Durensawit ya. Jadi mohon ini koordinasi dengan Bu Yeti untuk kegiatan hari Rabu. Oke, apakah mau ganti jam, hari gitu ya? Nanti kalian bisa tukeran dengan mata kuliah paliatif ya. Orang kita cuma berdua teorinya ya. Mata kuliah paliatif dan HHN. Walaupun Ibu ada jadwal banyak kosong sih Ibu buat ya itu sebagai kegiatan terstruktur. Jadi di luar pertemuan ini, waktu ini kalian masih ada waktu banyak. Walaupun sebenarnya Ibu berharap ini dipakai juga buat kalian menulis proposal skripsi ya. Makanya nanti Bu Nadia akan masuk sebentar. Kemudian pertemuan keempat dengan Bu Made, ya full nih dari pagi sampai siang nih. Jadi ini juga penugasan ya, belajar literatur, kontak Bu Madenya ya, mengingatkan sekarang aja ke tim, ke para dosennya ya, biar bisa menyiapkan bahan.
Kemudian lanjut Bu Endang, Banon di hari Jumat terkait dengan kolaborasi. Kemudian Bu Dina Carolina nih tim anak, Bu Endang Banon nih tim jiwa ya, udah jelas ya. Berarti kelompok 6 yang akan membimbing di kelompok 6 tentang gangguan jiwa ya. Bu Dina walaupun dia keperawatan anak tapi fokusnya di perawatan luka DM ya. Kelompok berapa tuh? 5. Bu Nelly, ini Bu Nelly di pertemuan ketujuh ya. Beliau akan megang kelompok terkait dengan kasus kanker ya, CA. Di pertemuan ke-8 ada UTS di hari Jumat. Ibu minta waktunya jam 1 sampai jam 14.40. 3 kelas langsung ya ujian. Nah, ini kan masih ada waktu nih dari 14 sampai ke 24 Januari nih. Banyak waktu tersisa ya Ibu kasih. Nah, ini silahkan. Kalau misalnya ada perubahan jadwal dari dosen ya, ini bisa dipakai waktunya nih. Dari tanggal berapa nih? Kita kan jatahnya hari apa sih? Setiap hari kan ada ya. Nih hari Rabu, Kamis, Jumat kosong tuh. Pertemuan ke-9 lanjut lagi 27 Januari. Ya, dengan Bu Made lagi. Kemudian pertemuan ke-10 baru dengan saya. Bagaimana praktek ya, di sini penugasan makalah nih. Jadi makanya dari sekarang per kelompok ya, nanti dicek udah mulai. Waktu-waktu kosongnya dipakai untuk melihat ini ya, RPS-nya ada penugasan apa, penugasan kelompok apa individu, ada yang resume kan, ya. Pertemuan ke-11 dengan Bu Yeti ini terkait dengan kasus stroke, ya. Jadi kalian udah mulai siap home care dengan kasus lansia dengan stroke, cari bahannya nih karena buat makalah nih tagihannya. Bu Nelly dengan CA, PPOK jantung dengan Bu Made ini penyakit terminal ya. Bu Dina dengan DM, demensia dengan saya, pertemuan ke-15, pertemuan ke-16 dengan Bu Endang, dan pertemuan ke-16 UAS di hari Jumat 7 Februari. Oke. Ini praktikumnya. Terjadwal yang pertama praktikum adalah kelas 4B ya, 10 sampai 15 Maret. Lanjut dengan 4 RKI, 17 sampai 22 Maret, dan terakhir 4A setelah Lebaran ya. Perkuliahan kita diselingi dengan Lebaran dan di jam-jam kuliah praktikum sedang berpuasa ya insya Allah ya. Oke cukup itu. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti Ibu share RPS-nya di chat. Coba kita chat. Berita acaranya Ibu share ke WA ya, berita acaranya ya. Apa langsung? Tadi Ibu share ke WA. Oke, itu LPS-nya. Dosen semua sudah Ibu kirim, kalian tinggal mengingatkan saja ya terkait dengan waktu dan topik serta daring atau luring gitu kan ya. Kalian lihat jadwal moving class. Moving class lagi direvisi oleh Bu Wartona ya jadwalnya. Oke, kita SS dulu sebelum Bu Nadia masuk. Boleh di-share nggak?